Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di dunia Naruto dan membahas secara detail alur cerita episode ke-13 yang berjudul Haku Secret Battle, A Demonic Mirror of Ice. Ini adalah awal dari ujian Chehanin yang sesungguhnya. Momen di mana para genin dari berbagai desa diuji habis-habisan. Setelah melewati hutan kematian yang mencekam, Naruto, Sasuke, dan Sakura akhirnya sampai di lokasi ujian pertama. Mereka bertemu dengan banyak ninja hebat lainnya, termasuk Gaara dari desa pasir yang auranya sudah terasa mengerikan sejak awal. Suasana begitu tegang. Semua orang saling mengukur kekuatan. Dan disinilah, ujian sesungguhnya dimulai, dipimpin oleh seorang pengawas yang sangat intimidatif. Ibiki Morino. Ibiki Morino, sang spesialis interogasi dan penyiksaan dari Konoha, langsung membuat semua peserta merinding. Wajahnya penuh bekas luka, dan tatapannya setajam pisau. Dia menjelaskan aturan ujian pertama. Sebuah tes tertulis. Sepintas, ini terdengar aneh. Ujian Chehanin kok tes tulis? Tapi Ibiki dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang ketahuan mencontek akan langsung didiskualifikasi bersama seluruh timnya. Aturan ini langsung menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Para peserta, termasuk tim 7, duduk di tempat yang sudah diatur, dipisahkan dari rekan satu tim mereka. Ini jelas bukan ujian biasa. Soal-soal yang diberikan pun sangat sulit. Bahkan mungkin mustahil untuk dijawab oleh seorang genin biasa. Naruto yang memang tidak pintar dalam hal akademis, langsung panik melihat soal di depannya. Dia sama sekali tidak mengerti apapun. Saat Naruto mulai putus asa, dia melihat sekeliling. Dia sadar bahwa ninja-ninja lain mulai menggunakan berbagai jurus unik mereka untuk mencontek secara diam-diam. Sasuke dengan syaringannya bisa meniru gerakan pensil peserta lain. Shino menggunakan serangganya untuk mengintip jawaban. Kiba meminta Akamaru untuk melihat jawaban orang lain. Sementara Neji dengan Byakugannya bisa melihat menembus kertas jawaban. Bahkan Gaara menggunakan mata pasirnya untuk mendapatkan jawaban. Sakura, yang memang cerdas, berhasil menjawab soal-soal itu dengan pengetahuannya sendiri. Semua orang berusaha mencari informasi dengan cara mereka sendiri. Naruto menyadari inilah inti dari ujian ini. Tujuannya bukan untuk menjawab soal, melainkan untuk menunjukkan kemampuan mengumpulkan informasi tanpa terdeteksi oleh musuh. Dalam hal ini, para pengawas yang tersebar di seluruh ruangan. Namun, Naruto tidak punya jurus canggih seperti teman-temannya untuk mencontek. Dia terjebak. Dia tidak bisa menjawab soal. Tapi kalau dia mencontek dengan cara biasa, dia dan timnya akan gagal. Waktu terus berjalan, dan Naruto semakin panik. Dia berpikir untuk menyerah saja. Tapi kemudian, dia melihat Hinata di sebelahnya. Hinata dengan gugup menawarkan Naruto untuk mencontek jawabannya. Meskipun tergoda, Naruto menolak. Dia teringat mimpinya untuk menjadi Hokage. Dan seorang Hokage tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun itu berarti dia akan menyerahkan kertas jawaban yang kosong. Dia tidak mau menyeret teman-temannya ke dalam kegagalan karena kecerobohannya. Ini adalah momen penting bagi perkembangan karakter Naruto. Dia menunjukkan bahwa dia lebih menghargai prinsip dan keberanian daripada sekadar mencari jalan pintas. Banyak peserta yang mulai ragu. Mereka takut mempertaruhkan seluruh masa depan ninja mereka hanya untuk satu soal. Beberapa tim bahkan memilih untuk mengundurkan diri demi menjaga kesempatan mereka di masa depan. Ruangan menjadi sangat tegang. Semua orang dihadapkan pada pilihan yang bisa mengubah hidup mereka. Naruto, yang kertas jawabannya masih kosong, melihat teman-temannya ragu. Dia melihat Sakura hampir mengangkat tangan untuk menyerah demi melindungi Naruto. Pada saat itu, Naruto tidak tahan lagi.
Semua orang memutuskan untuk menghadapi soal ke-10 bersama-sama. Apapun risikonya, melihat tidak ada lagi yang mundur. Ibiki Morino tersenyum tipis. Dia kemudian mengumumkan hasil yang mengejutkan. Kalian semua lulus. Ternyata, soal ke-10 itu tidak pernah ada. Tujuan sebenarnya dari pertanyaan terakhir itu adalah untuk menguji keberanian dan tekad para peserta. Seorang Chehanin harus memiliki mental baja untuk menghadapi misi berbahaya dan tidak boleh goyah di bawah tekanan. Mereka yang memilih mundur karena takut gagal dianggap tidak pantas menjadi pemimpin. Naruto, dengan keberaniannya yang buta, secara tidak sengaja telah menyelamatkan semua orang yang tersisa. Dia membuktikan bahwa memiliki tekad yang kuat terkadang lebih penting daripada sekadar kecerdasan atau kemampuan mencontek. Ibiki memuji mereka semua karena telah melewati ujian mental yang sebenarnya. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah bola hitam menghancurkan jendela dan seorang wanita muncul dengan cara yang sangat dramatis. Dia adalah Anko Mitarashi, pengawas ujian kedua. Dengan gayanya yang liar dan penuh semangat, dia mengumumkan bahwa ujian pertama terlalu mudah dan banyak sekali yang lolos. Dia berjanji bahwa ujian kedua di hutan kematian akan jauh lebih sulit dan dia akan membuat separuh dari mereka gagal. Anko langsung membawa para peserta yang tersisa ke lokasi ujian berikutnya. Naruto, meskipun tidak memiliki keahlian akademis, berhasil lolos berkat tekadnya yang tak tergoyahkan. Ini adalah fondasi penting yang menunjukkan mengapa dia pantas menjadi pahlawan di masa depan. Episode ini mengajarkan kita bahwa terkadang, keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Dan dengan kemunculan Anko yang eksentrik, kita tahu bahwa petualangan selanjutnya akan jauh lebih seru dan berbahaya.